Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita bertemu kembali di sini di Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Kita mau mengikuti misa kudus dengan nuansa karismatik. Pada sore hari ini kami yang bertugas adalah dari PDPKK Santa Maria Tak Bercela Surabaya. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berikan tos kiri kanan depan belakang bagi saudara-saudara kita. Kita mau memuji Dia karena Tuhan kita adalah Allah yang sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Allah itu baik. Baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sungguh Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh Allah kita, Yesus sungguh luar biasa. Kasih-Nya yang tiada tara. Dia selalu mengasihi kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu ada di setiap proses kehidupan kita. Dalam saat kita sedang terpuruk maupun saat kita bersuka cita, Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita resapkan sekali lagi
Kita mau merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala yang Tuhan berikan kepada kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, setiap musim Kau selalu ada bersama kami. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Benar Tuhan, sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Tiada terduga cara-cara-Mu Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu.
kasih-Mu tak terduga, jalan-Mu Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat sore Romo. Dan juga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Hari ini kita akan dengarkan dalam bacaan Injil bagaimana Yahweh menegaskan agar supaya para murid Yesus, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang diajak pergi ke Gunung Tabor, gunung yang tinggi, itu mau mendengarkan suara Yesus. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan itu juga sebetulnya yang akan kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Ketika Abraham dalam arkeologi Persia, Mesopotamia, sebetulnya Abraham ini tidak mengenal Yahweh. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa dia menyembah dewa matahari, tetapi ketika Yahweh memanggil dia spontan meninggalkan tempatnya dan pergi ke tempat yang sebetulnya sangat tidak subur, yaitu tanah Kanaan. Dan janji-janji Yahweh pun tidak segera muncul sebenarnya, yaitu janji menjadi bangsa yang besar, masyhur dan terberkati, tapi toh dia meninggalkan segala-galanya dan pergi mengikuti panggilan Tuhan karena suara Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita sendiri pun tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tetapi toh kita percaya. Bahkan percaya begitu hebat, para pastor pun juga begitu percaya, mau tidak menikah demi suara Tuhan. Dan ini berarti apa? Berarti bahwa panggilan Tuhan itu lebih kuat di dalam batin yang paling dalam. Sehingga melihat panggilan itu sebagai sesuatu yang mengajak untuk hidup dengan yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu hidup demi menyebarkan kerajaan surga dan menuju kepada tanah yang terjanji. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya, demi keselamatan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu.
menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri.
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau Bapak, Ibu sekalian langganan Netflix, ada film baru mengenai Ibu Teresa. Letter from Mother Teresa from Calcutta. Disusun berdasarkan surat menyurat yang dibuat oleh Ibu Teresa kepada pembimbing rohaninya, seorang Romo Yesuit. Dan film ini bersifat semi-dokumenter, tidak begitu lama. Sudah sampai 1,5 jam. Dan kita melihat bagaimana panggilan Ibu Teresa untuk melayani orang miskin itu berawal dari ketika dia keluar dari biara. Untuk melihat bagaimana orang-orang miskin di Kalkuta itu ditelantarkan oleh pemerintah. Jadi dia ini sebetulnya anggota dari kongregasi Loreto, itu kongregasi yang tertutup. Tetapi seperti halnya banyak juga kongregasi pada zaman itu, kongregasi itu selalu dititipi anak-anak orang kaya untuk sekolah di situ. Kalau Bapak Ibu sekalian nonton film Leopard, itu juga kejadian yang nyata di Sisilia sebelum kemerdekaan Italia. Itu para tuan tanah, kemudian para pejabat-pejabat itu menitipkan anaknya selalu di susteran untuk dididik. Dan umumnya adalah anak-anak orang kaya. Demikian juga yang terjadi di India. Yang dititipkan itu selalu dari kasta ksatria, brahmana, yang kalau sudah selesai ke situ dikirim ke luar negeri. Nah, Ibu Teresa itu menjadi pengajar di situ. Lalu ketika dia mencoba keluar dari biara, karena dia melihat selalu dari ya kita tahu bahwa biara zaman itu selalu dibangun dengan megah ya. Jadi dari berapa lantai dia melihat begitu banyak orang Mesir dari turun. Lalu kemudian lama-lama dia tergerak untuk keluar dari biara. Artinya begini, minta izin supaya boleh bekerja di luar biara. Dan itu kita melihat bagaimana gereja Katolik itu begitu feodalistik dan legalistik ya. Jadi kalau dia mau mengajukan izin, itu harus langsung ke paus. Dan itu tidak segera dijawab. Baru 2 tahun dia mendapat jawaban boleh, tetapi hanya untuk di bawah 1 tahun. Artinya 3 bulan, 4 bulan, setelah itu dia harus kembali lagi kepada biaranya. Dia manfaatkan betul itu. Sampai akhirnya lama-lama dia pikir, kalau dia kembali ke biara itu, dia tidak akan bisa berkumpul dengan orang-orang miskin. Maka dia mengajukan menjadi awam, ekstra klausura, artinya hidup di luar biara. Dan diizinkan hanya untuk berapa bulan. Lama-lama Madre Teresa periksa, kalau begitu aku mendirikan aja kongregasi baru. Baru dia mengirim suratnya. Dan zaman Paus Pius ke-12, dia baru mendapatkan izin pada Paulus ke-6. Jadi 48 dia mulai, 50 dia boleh di luar, dia mengajukan lagi, baru pada zaman Paulus ke-6 itu ordonya resmi menjadi ordo internasional. Itu cukup panjang ya kita lihat. Dan bagaimana dia melayani orang-orang miskin, membantu kelahiran yang sampai kemudian menghebohkan dunia pada waktu itu karena armada Amerika baru saja melewati situ karena Inggris sudah memberikan kemerdekaan kepada India. Sehingga kemudian banyak wartawan masuk yang mewawancara dia. Sehingga kemudian dia menjadi sangat dikenal, tapi dia selalu menghindar. Dan kita melihat bahwa saat-saat 2-4 tahun pada awalnya dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Mungkin juga Abraham itu juga sama. Ketika Yahweh menjanjikan akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya banyak, kemudian masyhur, itu juga tidak selalu hal itu terwujud. Tetapi kita melihat Abraham itu tetap setia kepada Yahweh. Dan yang mengherankan adalah bahwa dia tidak mengenal Yahweh, mendengar suara Yahweh, dan dikatakan di dalam kitab suci, maka berangkatlah Abraham sesuai dengan sabda Tuhan. Artinya
keputusannya diambil berdasarkan suara dari Tuhan. Dan memang kita melihat di dalam perjanjian lama Abraham adalah contoh orang beriman. Berkali-kali dia mengalami situasi yang putus asa, tetapi dia tetap setia kepada suara Tuhan. Teresa juga mengalami hal yang sama dan itu mengherankan bagi para pembimbingnya. Tetapi akhirnya itu terjadi. Dia ya sekarang kita tahu bahwa misionaris cinta kasih sudah bekerja di 163 negara. Menjadi kongregasi yang besar. Tahun 79 dia menerima hadiah Nobel di Oslo di Norway dan menjadi ordo yang besar ya. Dan itu tidak kemudian dicapainya dengan begitu saja. Maka kalau Yesus mengatakan bahwa jangan menceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Karena apa? Karena kalau Petrus dan teman-temannya itu hanya kesengsem ketika di Gunung Tabor mereka melihat Musa dan Elia tampil dengan bersinar, itu sesuatu yang tidak bisa menjadi ukuran. Karena setelah itu Yesus akan mengalami penderitaan. Dan itu yang sudah kita lihat bahwa ketika Yesus memang ditangkap, Petrus pun sudah lari. Jadi tidak semua orang itu bertahan dengan panggilan Tuhan. Bisa kemudian dia lepas lagi dan kemudian mengikuti lagi. Jatuh bangun. Saudara-saudara sekalian, Abraham bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang sangat kaya. Kalau dia meninggalkan Ur, itu daerah di sekarang Baghdad, itu maka dia meninggalkan kemapanan hidup untuk mengikuti panggilan Tuhan. Kalau Petrus dan teman-temannya, jangan lupa Petrus dan teman-temannya itu bukan orang sembarang. Mereka juga orang kelas menengah karena nelayan pada waktu itu bisnis yang sangat menjanjikan di utara. Jangan lupa Matius itu pemungut cukai, kaya sekali. Dia meninggalkan itu semua dan lebih baik mengikuti Yesus yang bersengsara. Sehingga kita melihat kata-kata Tuhan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengarkan Tuhan itu memang bisa menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa pada tokoh-tokoh yang sudah kita kenal. Fransiskus Asisi, orang sangat kaya, ditinggalkan semuanya. Karena melihat bahwa panggilan Tuhan jauh lebih penting. Saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita sekarang menjadi Kristiani, kemudian jatuh bangun di dalam mendengarkan panggilan Tuhan, jangan kemudian kita merasa bahwa Tuhan itu tidak setia pada janjinya. Dan jangan lupa panggilan Tuhan kepada kita itu sungguh-sungguh gratis, bukan karena kita berjasa. Maka Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Jadi semata-mata Tuhan memanggil karena Dia cinta, bukan yang lain. Kita menolak juga boleh, tapi sayang. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan di mana kita mendengarkan kisah mengenai Gunung Tabor ini, semoga panggilan kita untuk mengabdi kepada Tuhan yang sudah kita terima, jangan kita sia-siakan, tapi kita kembangkan. Karena Dialah satu-satunya penyelamat kita. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat, dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Bagi gereja Allah, semoga Bapa melimpahkan berkat kepada umat-Nya, agar semakin mampu mendengarkan sabda putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta kita pun dapat membantu membahagiakan dan mendamaikan segala bangsa di dunia karena Kristus. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa menerangi masyarakat kita dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena Injil, semoga Bapa mendampingi umat-Nya yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil, serta menuntun mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan, dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bagi kita orang-orang berdosa, semoga Bapa membimbing kita agar selalu dapat menempuh jalannya yang benar, serta membuka hati kita untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenarannya yang menyelamatkan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami dan berikanlah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Intensi misa semoga Frederick Gabriel lulus ujian tesis, mohon berkat penyertaan Tuhan bagi Stephen yang akan menghadapi ujian OSCE, mohon kesembuhan untuk Elisa Christina, ucapan syukur atas terkabulnya doa novena kepada Hati Kudus Yesus dan 3 Salam Maria untuk proses pengobatan seorang ibu, mohon kesembuhan dan penyertaan Tuhan. Mohon kedamaian kekal dan pengampunan dosa Yuliana Teja Kusumawati, meninggal 23 tahun yang lalu, Mikael dan Gabriel Gunawan, Hadi Samudro, Christine Sulistia, Andreas Adiarto Nugroho, Ana Susana Dewayani, Stefanus Sarwono, Aurelia Sri Suparni, Supareng Wongso Sudirjo, Godeliva Sartuti, Maria Emi Kumalasari Laksmono. Persembahan lagu persembahan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan terima demi kemuliaan Tuhan, selamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka
akan sabda putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya sambil bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Blessum Celi et terra, Gloria Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
mata anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi. Yalah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah mengisi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang kekal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.